welcome you to the dreaming country. News.com. Ya, kembali lagi di News.com, kantor berita resmi Republik Mimpi, dan kita sekarang akan memulai menyampaikan berita teraktual minggu ini. Silakan Effendi Ghazali. Maaf, Saudari Anya. Iya, Pak. Khusus untuk minggu ini, saya sendiri yang akan menampilkan berita pertama. Tapi sebelumnya, tolong dikenalkan siapa-siapa yang hadir pada acara kita sekarang. Baik, Bapak. Yang hadir pada malam hari ini adalah, yang pertama saya perkenalkan, teman-teman dari Universitas Singa Perbangsa Kerawang. Lalu di belakang saya sudah hadir teman-teman dari Sekolah Tinggi Teknik PLN Jakarta. Dan tidak ketinggalan juga telah hadir teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Mohon maaf Bapak, tapi ini menimbulkan satu pertanyaan. Kenapa Bapak ingin mengetahui siapa saja yang hadir pada malam hari ini? Begini, Di Anya. Nanti saya akan meminta secara khusus kepada para pendukung acara News.com untuk berdiri sejenak sebelum slide berita ditampilkan, karena saya ingin semua para pendukung untuk berterima kasih kepada para penonton di seluruh negeri, berterima kasih kepada Metro TV, kepada Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, karena baru saja ada hasil diskusi dari Australian National University di Canberra. Ya, saya mohon pendukung News.com berdiri. Ya, ini ada berita Pak Presiden, kita kutip dari Republika, yang memberitakan News.com layak ditiru Australia dan Eropa. Jadi ini merupakan hasil diskusi di Australian National University, dan yang bicara juga adalah pakar-pakar internasional. Dan sekarang kita akan melihat kutipan berita yang juga diberitakan oleh kantor berita Antara, yang berbunyi, program News.com di layar Metro TV tidak hanya layak menjadi refleksi diri media televisi di Indonesia, tapi juga media yang sama di Australia dan Eropa. Yang belakangan ini tersandera oleh acara-acara yang tidak mewakili kepentingan publik. Nah, kemudian juga ada, katakan lagi bahwa News.com dianggap memenuhi standar kritis dan kreativitas yang tinggi di tengah membanjirnya tayangan opera sabun. Film-film horor, kekerasan, dan nuditas di berbagai stasiun TV Indonesia. Tapi nuditas Pak Wapres ya, tahu ya Pak Wapres? Nuditas Pak Wapres. Ya, tapi kita perlu menggarisbawahi bahwa tidak ada satu produk komunikasi massa yang bisa menyenangkan semua orang, gitu ya. Dari hasil riset kita ditemukan bahwa 15% mereka yang berusia di atas 60 tahun masih belum nyaman dengan acara ini. Ini mungkin persoalan antar generasi ataupun bangsa kita memang sedang belajar, jadi kita mohon maaf untuk itu. Dan ada usulan dari seminar internasional tersebut bahwa kita mungkin perlu juga memperhitungkan cultural studies, begitu ya. Pak Wapres tentu tahu ya, cultural studies, Pak ya. Of course dong. Cultural studies saja masih tidak ngerti deh, Pendi. Cultural studies adalah istilah yang muncul di dekade yang lalu dalam literatur komunikasi, seni, dan sastra. Nah, dia itu muncul bersamaan dengan cultural shock. Jadi, menurut penelitian, kita tidak dapat memahami cultural studies tanpa memahami cultural shock. Bapak Wakil Presiden, jadi boleh kita mengetahui apa arti cultural studies? DA-nya masa tidak ngerti juga? Yaitu? Kita tidak dapat memahami cultural studies tanpa memahami cultural shock. Oke, ya. Ya, tapi apa artinya cultural studies? Dari tadi cuma bolak-balik.
Studies, man. Saya tidak bisa menjelaskan cultural studies, Pak Presiden, karena saya belum memahami cultural shock. Dan pemirsa, semoga keberhasilan tadi termasuk pencuplikan dan penayangan news.com di 8 negara lain tidak membuat kami semua yang ada di sini menjadi besar kepala, tapi tetap rendah hati supaya bisa mendengar dengan jelas apa keinginan dari pemirsa. Dan bagi Anda semua jangan kemana-mana, kita akan hadir kembali, jadi jangan cuma BBM.